Mana ada ba'diyah subuh? Besok dibuat langsung. Usolli fardhu subuhi raka'ataini qadhaan. Langsung teman di sebelah ISIS. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Istiqomah Bulungan. Saya tidak simpulkan karena masyarakat Bulungan sudah bisa menyimpulkan sendiri. Bagaimana caranya mengganti sholat yang sudah lama bertahun-tahun lewat? La kafarata laha illa dzalik. Sholat yang dulu tinggal sejak akil baligh, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali melaksanakan illa dzalik, sholat itu sendiri. Menangis kau di pintu Ka'bah, ya Allah, nggak selesai, brother. Enak aja, selesai sholat ambil tasbih, nggak selesai. Sholat yang lama dulu sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi, nomor 2 Malik bin Anas Maliki, nomor 3 Muhammad bin Idris Syafi'i, nomor 4 Ahmad bin Hanbal Hambali. Sepakat 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Qadha bukan qobo. Habis sholat isya qadha, usolli fardal isya 4 raka'atin qadhaan. Habis subuh qadha, tapi qadhanya jangan di masjid, nanti ketahuan. Mana ada ba'diyah subuh? Besok dibuat langsung. Usolli fardhu subuhi raka'ataini qadhaan. Langsung teman di sebelah ISIS. Qadhanya di rumah. Berapa lama? Berapa lama kau tinggalkan sholat? Dulu kau akil balik umur berapa? Umur 10. Oh, kok cepat sekali. Umur 10 tahun akil balik. Ya. Habis itu nyasar, tobat. Umur berapa tobat? Umur 30. Qadha 20. Start 2020, habis 2040. 2029 mati. Alhamdulillah lunas. Sholat yang tinggal tidak perlu digantikan ahli waris. Kalau ada bapak emak kita meninggal, sholatnya ada tinggal, nggak perlu digantikan. Tapi kalau puasanya tinggal wajib. Biat Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyarah oleh Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kalau sholat nggak perlu digantikan ahli waris. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas. Yang bilang nggak jelas itu nggak punya paket 4 giga. Saya mau tanya pendapat Ustadz tentang jamaah tablik. Pakai Q, tablik. Sidik, amanah, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sebetulnya mereka nggak pernah nyebut namanya jamaah tabligh, orang aja nyebut itu jamaah apa? Jamaah tabligh, karena dia nyampaikan ke pintu-pintu. Assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji, ayo sholat ke masjid ya. Pak Haji ngamuk, kau belum lahir aku udah haji. Abdul Somad datang kemari, disambut bupati, disediakan speedboat, dijemput di airport, ada tim yang mengawal. Jamaah tabligh datang sendiri, tidak ada yang nyambut, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi bukan jelangkung. Mereka lah yang sesungguhnya mengajak orang ke jalan Allah lillahi. Jangan ejek, kalau sanggup ikut, kalau nggak sanggup jangan ejek. Kenapa kau ejek jamaah tabligh? Karena jamaah tabligh pakai sorban, Nabi pakai sorban. Nabi pakai sorban.
Jamaah tabligh pakai jenggot, Nabi pakai jenggot. Jamaah tabligh pakai jubah, Nabi pakai jubah. Jangan ejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang ngejek. Apa itu? Jamaah kompor. Karena mereka ada pergi bawa kompor. Apa itu? Jamaah KUPJ, kelompok Ustadz panjang janggut. Yang berjenggot dengan yang enggak berjenggot jangan saling mengejek. Aku ngeliat ente jika jenggot nih kayak kambing. Aku kambing, kau anjing gitu. Hancur nih Pusdatu. Kalau anjing sama kambing kelahi, yang ketawa babi. Yang pakai jenggot bagus, ikut sunnah Rasulullah. Yang belum pakai jenggot, besok pagi ambil kemiri, bakar, gosok-gosok. Dulu kecil kita gitu kan? Mau nggak alis matamu tebal? Ya cukur. Oh, habis itu ambil kemiri. Oh. Saya buat dulu gitu. Mat, kalau kau cukur nanti nampak hantu kata. Cukur loh. Wah, syukur. Mana hantunya? Mana? Kasihnya cermin. Coba tengok itu. Hantu. Alhamdulillah kita masih punya masa kecil yang bisa diceritakan, dikenang. Anak zaman sekarang masa kecilnya game online, PlayStation. Enggak ada kenang. Kita dulu masih kecil ngejar layang-layang, ingat? Ambil kaca, digiling pakai batu, masukkan ke kaleng susu, campur sama limka. Oh, jemur. Habis itu laga. Oh, laga berdarah-darah, bukan tangan berdarah, kain berdarah. Baru sunat pagi, sore udah ngejar layang-layang. Tapi indah untuk diceritakan. Ngejar layang-layang badan sehat, berenang di sungai badan sehat. Anak sekarang badan gak bergerak, duduk main gadget, bam, pecah pembuluh darah, mati. Gimana saya menyikapi suami yang suka game online? Baru ku sebut, baru ku sebut. Tadi yang saya katakan suka game online anak-anak, rupanya suami. Sementara kurang perhatian sama anak istri gara-gara game online. Di ujung dikasih ibu ini gambar senyum. Makasih Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, game onlinemu, nara, jangan sampai kau masuk neraka. Jadilah laki-laki yang perkasa, mendidik, mengajar, sampai jangan sampai habis waktu karena game on. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, kata orang di masjid. Dia sakaratul maut. Kalau kau rajin ke masjid, orang masjid akan datang mendoakan kau, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tapi begitu kau mati, orang nggak kenal. Siap-siaplah kau dapat doa. Semoga selalu dirahmati Allah. Amin. Diberikan kemudahan segala urusan. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Ini mau nanya apa, baca doa. Saking sayangnya jamaah kepada saya, Masya Allah. Pertama saking sayang, kedua saking khawatirnya. Saya sekarang sedang ada masalah dengan ibu saya. Mohon petunjuk agar saya bisa balik rukun sama ibu saya. Pulang dari sini, kau cari makanan kesukaan dia. Dia suka apa? Kalau suka sate, jangan kau beli sop.
Pertama, kau beli makanan kesukaannya. Setelah kau beli makanan, untung syukur-syukur masih ada toko pakaian yang buka. Kau cari pakaian yang paling dia suka, kain baru paling wangi, sajadah belikan, sajadah. Belikan Quran yang besar supaya dia bisa baca Quran. Habis itu kau datang ke rumahnya, jangan sekarang dia masih tidur. Ibu-ibu, mak-mak cepat tidur. Besok pagi sebelum dia sarapan, makanannya kenapa dibeli sekarang? Makanannya beli besok pagi. Besok pagi. Makanannya kau beli besok pagi, barang-barangnya sekarang. Besok pagi kau datang, kau bersimpuh, kau cium kakinya, lututnya. Mak, mau kau bunuh, aku bunuh lah, mak. Mau kau caci maki aku, mak. Mau kau bilang aku anak anjing, nggak apa-apa, mak. Karena berarti kalau aku anak anjing, kau jangan kau bilang gitu. Kalau kau tunda omonganku malam ini, kau tahan sampai Idul Fitri, tiba-tiba nanti dia meninggal dunia, barulah kau tahu rasanya setelah dia tiada. Kalau nanti dia sudah meninggal, tempat dia sholat dulu, kau sholat di atasnya, hilang rindumu. Kalau nanti dia sudah meninggal, tempat duduk biasa dia duduk dulu, duduk kau di atas, hilang rindumu. Kalau dia sudah meninggal nanti, kau datang ke tempat tidurnya, kau pegang alas tempat tidurnya, hilang rindumu. Mumpung dia masih hidup sekarang, kau datang. Malam ini juga. Datang, cium tangannya, peluk badannya. Karena kalau dia sudah tak ada, bajunya, jilbabnya, kainnya pun kau cium, akan belum tentu hilang rindu. Oke, janji? Pak Ustadz, bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang tua saya yang sering mengobati anak saya dengan cara jampi-jampi? Jangan mentang-mentang sudah ngaji, kata Ustadz nggak boleh pakai jampi-jampi, lalu pulang dari sini panggil ayah, panggil emak. Ayah, sini. Mama, sini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Jangan, la tusyriku billah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jangan ceramahi orang tuamu, sampaikan dengan cara yang santun. Ayah, mama, mau nggak dengar ceramah Habib Umar bin Hafiz? Ada terjemah Indonesianya, kata dia jangan buat syirik, nanti amal kita hilang. Ini ada ceramah lembut dari Ustadz Adi Hidayat. Ini ada ceramah lembut dari Habib Syekh. Ini ada ceramah lembut dari Habib Novel. Ini ada ceramah lembut dari, dengarkan dengan dia. Dan jangan lupa, doa silahul mu'min, doa senjatanya orang bermalam. Doakan, ya Allah, selamatkan orang tuaku ini dari syirik, ya Allah, karena dia sudah meminta-minta dengan jampi-jampinya kepada jin, hantu, setan, jembalang tanah, susar ngesot, ini belorong, sundil bolong. Ustaz hafal juga ya. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, anak kita, masyarakat kita diselamatkan dari syirik. La ilaha illallah. Berani masuk Islam, berani mengatakan tidak. Say no to drug, say no to syirik. La ilaha, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa jampi-jampi nasta'in. Ustadz nih ngejek kami ya. Enggak, jampi-jampi ini bukan cuman ada di, saya buka jampi-jampi saya. Kalian pikir saya nggak punya jampi-jampi? Ini jampi-jampi untuk anak gadis. Catat. Hilang pula. Tikaku, tika bigau, tika si anu, tika besiang. Tika itu tikar, tikar. Tikarku, tikar dari bigau, tikar si anu, tikar dari besiang. Besiang itu seperti daun pandan yang besar tumbuh di tepi sungai. Tikaku
tikarku tika menghimbau, tikarku ini bisa memanggil, hai si anu datanglah. Tikarku tika menghimbau, tika si anu tika bemiang. Kalau sudah kupanggil, maka tikar dia nanti menjadi gatal. Dia tidur itu enggak lelap, hari terkenang-kenang, terbayang-bayang. Tiba-tiba dibuka jendela, di langit nampak bayangan dia. Oh, aku menghimbau roh si fulan supaya bersatu dalam tidurku, datanglah. Ini waktu kunjungan saya ke salah satu desa tertinggal, saya dikasih mantra. Belum saya amalkan. Di pedalaman-pedalaman, Ustadz Somad, ini ada mantra-mantra, corong Ustadz seleksi. Mana dia? Saya catat. Untuk mengkaji bahwa di setiap daerah itu pasti ada mantra. Kadang ibu, mau nggak suaminya supaya patuh, supaya gajinya semua untuk kamu? Mau? Wah, ambil kuku, potong, ambil bulu hidung, bakar, masukkan ke kopi. Wah, masukkan ke kopi, kasih sama suami, dibacakan mantra-mantra. Nanti suamimu patuh seperti sapi yang hidungnya dicolok hidungnya. Alhamdulillah, setelah dibuat, ditinggal, suaminya pergi, dia lupa, diminumnya sendiri. Apa hak saudara satu susu sama saya? Kalau bapak punya istri, istri bapak melahirkan anak, ada air susunya, lalu disusukannya anak tetangga di bawah 2 tahun, 5 kali kenyang, khamsa radha'atin, maka anak itu nanti menjadi anak satu susuan dengan anak bapak. Makanya hati-hati. Dulu ada bidan di rumah sakit, orangnya rajin, dikumpulkannya semua susu mak-mak di situ, dibagikannya ke anak-anak. Saya bilang ini baik tapi jahil, nggak ngerti fikih Islam. Karena dalam Islam ada namanya saudara sesusuan. Harta warisan nggak dapat, tapi anak kita dengan anak susuan nggak boleh nih nikah. Nabi SAW pernah ketika duduk, tiba-tiba Nabi membentangkan sorbannya ke lantai. Duduk perempuan di atas sorban itu. Perempuan itu bernama Syaima. Siapa namanya? Syaima. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Syaima adalah saudari sesusuanku, karena dulu sama-sama menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Ibu susu yang pertama ibu kandung Aminah, yang kedua Suwaibah, yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Ibu susu sekarang Al-Baqarah, sapi betina. Batalkah jika kami wudhu bersentuhan dengan dia? Ini hanya terkait dengan nasab nikah. Mahramkah dia Pak Ustadz? Ya, bapak misalnya bapak punya istri hamil, lalu kemudian punya anak, ada air susunya, lalu kemudian bapak mengangkat satu anak angkat perempuan, maka ke anak laki-laki yang sebelumnya tidak ada hubungan mahram, setelah itu maka menjadi mahram. Hadis yang mengatakan la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin, tidak boleh berdua-duaan kecuali dengan mahram, maka dengan susuan itu menjadi mahram. Warisan tak dapat. Sampaikan doa ibu saya untuk dia Pak Ustadz, masalah meninggal dunia, jangan khawatir yang nggak punya anak, doa tetap doa sampai. Saya tadi ziarah ke makam Sayyid Ahmad Al-Maghribi, saya doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai nggak doa saya? Sampai. Saya nggak ada hubungan dengan beliau. Beliau Sayyid itu Arab, saya Arab cemas. Doa sampai. Makanya kalau lewat makam kita bacakan doa, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Oh panjang Pak Ustadz ya. Anda edisi pendek nggak Pak Ustadz? Ada. Assalamualaikum ya alal kubur, itu paling pendek. Bagus nanti dibuatkan baleho besar. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustakhirin nasallallahu lakumul afiyah. Doa ziarah kubur, coblos nomor. Bagus, bermanfaat sekalian untuk dakwah di kubur-kubur. Bagus apa enggak bagus? Bagus.
Untuk apa doa untuk orang kubur kalau doanya nggak sampai? Betul? Maka doa tetap tapi katanya ada hadis mengatakan iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam mati maka amalnya putus. Ini anak Adam namanya Abdul Somad. Kalau Abdul Somad mati, amal Abdul Somad putus. Yang putus itu amal Abdul Somad atau amal orang Tanjung Selor? Saya ulang sekali lagi. Kalau Abdul Somad mati, amalnya putus. Yang putus itu amal Abdul Somad atau amal orang Tanjung Selor untuk Abdul Somad? Amal Abdul Somad yang putus. Abdul Somad setelah mati nggak bisa ceramah. Kalau dia ceramah, jamaah lari. Tapi amal orang Tanjung Selor sampai nggak untuk Abdul Somad? Sampai. Datang orang Tanjung Selor ngirim Fatihah untuk almarhum Abdul Somad dari Tanjung Selor ke Riau, Al-Fatihah. Sampai apa nggak sampai? Selesai. Ada yang bilang nggak sampai. Mana nama lengkapnya? Biar saya nanti kalau mati saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Saya seumur-umur ceramah baru ini dapat tulisan di tisu. Tolong doakan saudara sesusuan saya Ustadz agar dia menjadi anak soleh dan bisa ketemu orang tuanya. Insya Allah nanti di akhir majelis kita berdoa memohonkan amin dari murid para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat. Doa kita menembus pintu-pintu langit malam ini insya Allah. Saya mau tanya, gimana hukum membungakan uang? Hah? Mana bisa uang berbunga? Rentenir, oh rentenir. Tapi tidak mau dibilang riba. Karena dia merasa kerja mengeluarkan keringat dengan memberi hutang dengan bunga tertentu. Tolong dijawab Pak Ustaz. Umat Islam harus punya keyakinan kalau ikut omongan orang banyak, saking banyaknya orang kita akan menjadi bingung sendiri. Betul? Cerita tentang seorang nenek-nenek, kakek-kakek yang punya seekor sapi. Kakek-kakek, nenek-nenek punya seekor sapi. Dia mau jual ini sapi. Keluar dari rumah dia bawa sapi. Sampai di jalan orang bertanya, bagus ayamnya ya. Dia bilang ini sapi. Ini bukan ayam. Harganya 5 juta ini. 10 juta ini sapi. Sampai ke pasar ditanya, kamu mau jual ayam ini berapa? Dia mulai ragu. Ini ayam apa sapi? Akhirnya dia bawa ke pedagang yang lain. Berapa kau mau jual? Kau beli ini sapi saya. Semua di pasar itu mengatakan ini ayam, ini ayam. Akhirnya dijualnya itu dengan harga. Tengok, semua bilang ayam. Sapi apa ayam? Akhirnya saya pun bingung, sapi apa ayam? Sekali riba tetap satu. Dunia ini mengatakan dia tidak riba, tapi kalau riba kata Allah, riba kata Rasulullah, riba kata Quran, riba kata sunnah, maka dia nanti semua orang katakan tidak riba karena jerih payah keringat, tidak riba karena hasil usaha, tidak riba. Riba 5 bahaya riba. Yang pertama, alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti kerasukan setan. Nanti ada orang kau lihat di kubur bangkit kerasukan setan, kau dulu makan riba ya? Dia nunjuk balik, kau lebih banyak lagi. 2, duit riba kau belikan lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam sungsang, ayam pop. Lalu ayam itu menjadi setetes darah, jadi daging. Ayyuma la'min nabata min haramin, setiap daging darah tumbuh dari yang haram, fannaru wa aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami dari riba. 3, kau bawa duit riba ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? Haji, kau haji mabur karena kau berangkat dengan uang haram. 3, duit riba dibawa, sedekah, belikan karpet masjid, dibelikan kipas angin. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah hanya menerima yang suci-suci saja. Duit riba kau belikan nasi, kau suapkan bubur ayam ke mulut anakmu, darah dari jantung masuk ke otak. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah, ubun-ubun anakmu kotor gara-gara makan riba. Kenakalan orang tua, waspadalah. Di tempat kami lama sudah saya kepingin tulis surat untuk Ustadz. Ini panjang, nanti kita baca terakhir. Bagaimana hukumnya menjaga tiduran seorang baru meninggal malam 1, malam 2, malam 3 sampai malam ke-7. Salah satu dari keluarga diharuskan menjaga tiduran almarhum semalaman secara bergantian. Nabi tidak ada menyuruh kenduri 7 malam. Sahabat Nabi juga tak ada menyuruh. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Yang bawah setelah sahabat namanya tabi'in. Tabi'in namanya Imam Atha. Siapa namanya? Imam Atha. Ain ta alif, Atha. Kata Imam Atha, innal mayyita, sesungguhnya mayit, yuftanu, diuji di kuburnya, yustahabbu an yut'im, maka dianjurkan keluarganya bersedekah makanan selama 7 malam. Yang mau buat silakan, yang nggak mau nggak berdosa, karena tidak disuruh Quran, tidak disuruh Nabi, tapi dibuat oleh tabi'in. Tidak disuruh berjaga malam, disuruh bersedekah 7 malam untuk meringankan dia. Makanya kalau ada yang mau bersedekah, Pak Ustadz, katanya kita yang bawa makanan. Yang paling afdal kalau ada orang meninggal, kita bawa makanan. Buatkan makanan li ali Ja'far li'annahu yushghiluhu. Buatkan makanan keluarga Ja'far, karena Ja'far sudah meninggal, keluarganya sibuk, nggak sempat masak. Yang paling bagus kita buat. Tapi kalau ada anaknya kaya, dia beli nasi kotak, maka anaknya kaya itu kasih kata sambutan. Saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya adalah sedekah saya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Yang nggak mau makan di sini silakan bawa pulang, bungkus saja. Nah, karena banyak juga yang mengatakan nggak boleh dimakan. Kalau dibungkus, nggak apa-apa. Tapi yang aslinya kita bawa makanan. Itu yang saya tahu, bukan disuruh berjaga malam, tapi bersedekah makanan selama 7 malam. Dari Imam Atha, dari kalangan tabi'in. Bagaimana pendapat Ustadz tentang majelis taklim setiap malam Jumat baca Yasin? Sampai ada yang hafal, tapi tak sedikit dari anggotanya yang tak melaksanakan sholat 5 waktu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dosanya sudah diampuni Allah. Hadis ini isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Kata Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, membaca Yasin setiap malam. Tiap malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Nggak sanggup tiap malam, malam Jumat. Nggak sanggup malam Jumat, mati ya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Bagus. Tujuan membaca Yasin itu apa? Karena dalam Yasin dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Mati. Kalau sudah mati nanti gimana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bagus sekali makna Yasin. Saya sudah pernah buat majelis tafsir surat Yasin khatam di masjid, lupa nama masjidnya dulu sebelum viral.
Kemudian orang tua laki-laki membiarkan anak gadisnya, istrinya keluar rumah tidak menutup aurat. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, panjangkanlah kerudung menutup leher sampai ke kaki. Ya Asma, kata Nabi, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, maaf, la yaslulah an yura minha, tak boleh kelihatan dari badannya illa hadza, yang boleh kelihatan wajah, wa hadza, dan telapak tangan boleh kelihatan, bagian ini pun boleh. Celana pakai sempit, jangan sempit, longgar. Bajunya jangan sempit. Ini pakai jilbab di atas, di bawah sempit sampai menjerit kaki. Tolong, tolong. Selangkah lagi bapak mau masuk surga, tapi kalau anak bapak pakai celana sempit, ditariknya juga nanti kain bapak masuk ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan anak-anak perempuan kita. Ini anak perempuan sore-sore pakai motor, mengeringkan rambut karena nggak ada hair dryer. Nauzubillah. Ustadz kan enak aja ngomong gitu, nggak punya anak perempuan. Iya juga, anak saya laki-laki. Alhamdulillah akhirnya Ustadz kita bertemu juga. Ini panjang ceritanya, tolong dengarkan baik-baik. Saya hamba Allah, alhamdulillah. Sempat dia tulis saya hamba setan. Saya mau tanya ini sama Ustadz, saya masuk Islam tahun 2000, bulan 6 tanggal 13, berarti sudah Islam selama 19 tahun. Saudara kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang mau saya tanya gini Pak Ustadz, dulu mama saya Islam, jadi sia-siakan bapak saya. Akhirnya mereka pisah, suatu hari dia mendapatkan jodoh, beda keyakinan, sedangkan saya baru umur setahun, tak tahu apa-apa, dan saya dibawa anut agama tersebut. Alhamdulillah saya dapat jodoh muslim. Saya sudah 19 tahun berumah tangga, tapi mama, bapak sambung saya dan adik saya masih non muslim. Bagaimana Ustaz? Tolong doakan supaya mereka masuk Islam. Apakah karena beda agama putus silaturahim? Hebat jamaah. Saya belum jawab, dia udah jawab duluan. Datanglah seorang sahabat namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif, Asma. Karena kalau nggak pakai alif, Asma sesak napas. Asma ini emaknya non muslim. Datang dia menghadap Nabi, ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghimatun. Ibu saya non muslim datang mau jumpa, saya takut jumpa sama dia. Afa'asiluha, boleh saya silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, silakan silaturahim dengan dia. Afa'utiha, boleh saya kasih dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Itulah dalil boleh beri daging kurban kepada non muslim. Dalam kitab Fatwa Al-Azhar, Syekh Atiyah Sokor dari Al-Azhar membolehkan memberikan daging kurban kepada non muslim. Jangan mentang-mentang kau sudah Islam akhirnya anakmu kehilangan. Justru dia berkata, dulu sebelum anakku Islam dia melawan, setelah dia masuk Islam anakku itu lembut, anakku jadi baik, anakku jadi anak yang dermawan. Maka tersentuh hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. Sampai mana tadi hilang? Bolehkah saya hari raya agama lain ke rumah? Jangan. Biarkan sudah beberapa hari baru kau datang. Cari-cari alasan, tapi jangan bohong, karena ini masalah ritual agama. Masalah hubungan sosial silakan, tapi kalau sudah masalah ritual agama, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Cium tangannya, belikan dia baju, kasih dia makan, maafkan aku mama. Kalau kau pandai nyanyi mama, oh ini masjid nggak boleh nyanyi, hampir aja. Saya penggemar Ustadz, Masya Allah, saya rajin dengar ceramah Ustadz di YouTube, akhirnya ada di depan mata kami. Semoga Ustadz panjang umur dan selalu dilindungi Allah. Doakan Ustadz Somad satu saja, mati husnul khatimah.
Jangan sekarang, besok ada jadwal lagi. Yang punya jabatan, pakai jabatan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir. Yang punya kesehatan, pakai kesehatan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, bekal menghadap Allah kalau mati. Amin. Yang kaya raya, balik dari sini, besok pagi kau cari tanah kosong, kau datangi Habib, Ustadz, Kiai, Tuan Guru, kasih tahu, Habib, Tuan Guru, itu tanah aku wakafkan untuk pesantren. Setuju? Tanah siapa? Kan kau wakafkan tanah orang, nanti ditangkap Pak Kapolres. Ada gunanya punya tanah, kebun luas-luas, perusahaan besar-besar, ada gunanya? Tak ada. Perahu kapal kau besar, tinggal akan diambil istrimu, dia nikah dengan berondong manis. Tapi mana yang kau sedekahkan, mana yang kau infakkan, mana yang kau wakafkan, itu yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. 100 menit kita bersama dari setengah 9, sekarang jam 10 lewat 10 waktu Indonesia bagian tengah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah wa bi alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhtarin al-mayamin an tuyassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, umurad dunya wal akhirah, urusan di dunia dan urusan di akhirat. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'alna min muhibbi nabika Muhammadin wa ali baitihil kiram, jadikan kami menjadi pencinta para nabi dan zuriat Rasulullah. Allahumma dakhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an, jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Al-Quran. Allahumma waffiq ulata umurina, para pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syari'atil warra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di jalan yang lurus ini ya Allah. Allahumma ja'alna min muhammiri masajidik, jadikan kami hambamu yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengawalinya dengan amal-amal yang baik ya Allah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami hutang bebas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara saudara, orang tua, tetangga, kawan, sahabat kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah, yang lajang, yang gadis jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabatah, yang sudah menikah berikan anak yang baik-baik, keturunan yang mulia ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha, jangan biarkan kami di tempat yang mulia yang baik ini, maka pulang kami membawa kemuliaan ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina
Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, bawa sampah-sampah, jaga ketertiban. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.